Kadang yang bikin kita hancur itu bukan orang jahat, tapi diri kita sendiri. Diri kita yang gak pernah tahu kapan harus bilang enggak. Aku mau cerita, pernah gak sih kalian tuh ada di posisi kayak lagi gak enak badan, pengen banget istirahat, tapi tiba-tiba teman kalian minta ditemenin. Nah ini kayak waktu aku beberapa tahun yang lalu, waktu masih gak enakan, dan ini jadi pelajaran buat aku sih sampai saat ini. Jadi waktu itu momennya adalah ketika waktu pulang kerja, aku udah gak ada lagi energi dan badan aku tuh ngerasa kayak remuk, kepala aku pusing dan aku cuma berekspektasi kalau pulang kerja tuh aku bakal istirahat. Ya kalau gak tidur at least aku rebahan lah gitu, bisa rebahan tanpa diganggu orang. Tapi tiba-tiba teman aku telepon, "Len, kita main ya ke rumah kamu." Waktu itu aku gak bilang kalau aku sakit dan karena rasa gak enaknya aku takut mereka kecewa, aku takut mereka menganggap aku bukan teman yang baik, bukan teman yang asik. Jadi dengan rasa gak enaknya akhirnya aku jawab, "Oke, datang aja." Padahal di sana aku tuh kayak teriak gitu dalam hati, aku tuh cuma pengen istirahat gitu. Tapi aku gak bilang. Nah terus bener aja dong mereka datang, mereka main di kamarku sampai malam. Dan aku bener-bener waktu itu pura-pura enjoy aja. Padahal aku tuh kayak, aku tuh pengen banget istirahat. Tolong dong kalian pulang gitu tanpa aku harus ngomong. Tapi kan itu gak bisa ya, karena mereka gak tahu kalau aku lagi sakit. Nah di tengah itu semua, aku cuma bisa berani bilang sama Hanif, pacar aku saat itu. Dan respon dia adalah, suruh aja mereka pulang. Kalau enggak, ya silahkan nikmatin rasa gak enaknya kamu. Di situ aku tertampar banget. Walaupun sih awalnya emang kayak masih denial ya, kayak kalau misalkan aku ngomong kayak gitu, nanti mereka bakal mikir aku gimana. Nanti mereka bakal mikir aku nggak asik, aku ngusir mereka, aku jahat, aku dan segala macam pikiran gak enaknya aku itu. Nah terus akhirnya aku sadar, kayak bener juga ya, gak enak banget rasanya harus pura-pura, harus memaksakan gitu. Tapi rasa gak enaknya udah keburu aku pilih sendiri. Gara-gara aku gak berani jujur sama kebutuhan diri aku. Kita tuh sering banget ya diajarin buat jadi orang baik, nolongin orang, ngertiin orang. Tapi jarang banget ada yang ngajarin gimana caranya ngertiin diri sendiri. Akhirnya kita sendiri yang terjebak di momen baik yang sebenarnya udah kelewat batas. Nolong orang tapi sambil ngerelain energi, waktu, dan juga kesehatan kita. Ya awalnya mungkin emang kelihatannya mulia ya, mulia, tapi lama-lama muncul tuh gejala kayak tertekan, tersinggung, frustasi. Ya dan lucunya adalah kadang orang yang kita bantu itu nggak pernah minta kita sebegitunya. Itu kita sendiri yang naruh standar atau ekspektasi tinggi buat jadi orang baik itu. Dan masalahnya itu tuh melelahkan banget. Dan kalau udah burn out, hubungan tuh bisa jadi tegang loh. Karena tanpa sadar kita tuh mulai ngeluh sama mereka, mulai berharap mereka balas budi. Dan kalau enggak, kita tuh bakal sakit hati. Makanya kadang kita tuh perlu belajar untuk sedikit egois. Tapi bukan egois yang nyakitin orang lain, tapi lebih ke egois yang sehat. Egois yang artinya mendengarkan kebutuhan diri kita sendiri dulu. Nah, jadi pelajaran yang aku dapat dari momen itu adalah motivasi pertama untuk melakukan sesuatu itu utamanya harus karena diri kita sendiri dulu. Misalnya, menolong orang lain karena emang kita mau, bukan karena untuk dianggap baik atau takut dianggap gak baik. Terus juga memaafkan orang lain demi ketenangan diri kita sendiri, berbagi rezeki demi kebahagiaan kita sendiri. Karena kalau kebutuhan diri kita tuh udah terpenuhi, baru deh nanti kita tuh bener-bener bisa tulus untuk orang lain, tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa tertekan, tanpa utang emosional yang kita simpan. Jadi lain waktu kalau misalkan kalian lagi ada di posisi kayak aku waktu itu, coba deh inget kata-kata Hanif. Suruh aja mereka pulang, kalau enggak ya silahkan nikmatin rasa gak enaknya kamu. Tapi kalau mau hidup lebih sehat, ya mending belajar bilang enggak dari sekarang aja gak sih?
Kalau kamu pernah ngalamin jadi orang yang terlalu baik sampai lupa sama diri sendiri, coba ceritain di komen. Nanti kita belajar bareng-bareng jadi orang baik tanpa harus kehilangan diri sendiri. Bye bye.